Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita dan saya kembali ke Bang Fahri. Bang Fahri, ini tadi ada catatan menarik dari Mas Tio bahwa kenapa harus ada 30 hari lagi yang ditunggu sebelum anggota DPR itu ternyata bisa diperiksa? Yaitu apa namanya? Jadi gini, kalau Anda membanding-bandingkan, sebetulnya kan tadi Bung Sulistyo mengatakan memang sudah tidak ada lembaga tertinggi negara. Ya. DPR ini memang bukan lembaga tertinggi negara, ya. Tapi nggak bisa disamakan DPR dengan KPK. Itu keliru sekali cara berpikirnya. DPR itu adalah lembaga perwakilan rakyat, ya, dipilih oleh rakyat langsung. Ongkos milihnya itu sekitar 15 triliun. Ya, kalau milih pimpinan KPK itu cuma 1 miliar ongkosnya, itu di pansel doang. Jadi itu salah satu perbandingan yang saya mau bikin. Dewan ini adalah representasi dari daulat rakyat. Amandemen pertama, ya bukan amandemen keempat, amandemen pertama konstitusi kita itu fokus berbicara tentang penguatan dewan. Bahkan para ahli tata negara mengatakan dirampas kekuasaan dari presiden, diberikan kepada rakyat melalui anggota DPR. Karena itulah ada upaya sistematis ya untuk memperkuat posisi dewan. Itu sebetulnya mandat dari amandemen pertama. Karena itulah kemudian kita mencoba menyusun bagaimana cara lembaga pengawas tertinggi di Republik ini menjadi lebih kuat, lebih terhormat, lebih baik, lebih profesional, lebih terbuka, dan lebih akuntabel. Ini yang sekarang kita coba satu demi satu. Kalau mau dipikir-pikir, kayaknya apa yang di pikiran saya dengan Bung Sulistyo juga sama. Apa itu? Tapi tidak bisa kita minta semuanya itu sekaligus. Misalnya ASN, ya untunglah ada ASN. Karena itulah sekarang dalam MD3 yang baru ini kita agak menuntut pembentukan penguatan sistem pendukung berbasis kepada undang-undang ASN. Ya. Sebab di Undang-Undang 27, saya sendiri masuk di ujung pansusnya, kita udah minta itu kepada pemerintah. Karena belum ada ASN, pemerintah menolak mentah-mentah. Dan nasib kita di Indonesia ini, kalau bikin undang-undang, eksekutif belum setuju, kita nggak bisa memaksa. Karena dia yang akan melaksanakan. Ya, ya. Nah itu yang saya bilang, kalau mau merubah sistem ini harus amandemen kelima. Tapi itu tidak gampang. Bang. Ini semua lanskapnya, ya. Jadi jangan dilihat kecil-kecil sepotong-sepotong, tapi ini lanskap besarnya. Kalau mau perdebatan besarnya nanti bisa kita selenggarakan. Ya, Bang Fahri, ini bukan melihat sepotong-sepotong, tapi kalau kita lihat pasal 245 itu, apa jaminannya bahwa pasal ini bukan sebagai salah satu bentuk untuk memperlemah KPK? Yang mana? Yang pasal 245. Tentang yang izin mana lagi? ke MKD. Soal izin yang tadi, 30 hari tadi itu. Yang ada 30 hari, kemudian izin dari apa? Majelis Kehormatan Dewan. Mahkamah. Jadi gini, Bung. Ya. Ada satu tindak pidana korupsi. Lalu kemudian nama orang disebut-sebut dalam penyidikan, dalam persidangan, semua nama disebut si ini, dan si ini. Iya. Anda tahu nggak itu efeknya pada wibawa dewan? Orang menganggap semua anggota dewan ini jahat. Kalau persepsi ini muncul kepada publik, ongkos yang 15 triliun tadi itu yang dirusak. Sama kita dengan mengatakan kalau begini anggota dewan, ya kan, semua namanya disebut di persidangan, lalu buat apa ada pemilu? Nggak perlu ada pemilu. Ya kan, kita bentuk aja dewan, kita bikin seleksi di koran, nggak perlu 15 triliun, cukup 1-2 miliar kita bisa memilih orang yang akan mewakili kita. Nah, karena kita menghargai suara rakyat yang 15 triliun, ini bukan saya bicara konsepnya cuma di Indonesia, di seluruh dunia begitu. Kalau Anda baca Yunani, Amerika Serikat, anggota dewan itu tidak boleh diproses hukum.
Ya, karena dia harus melalui proses-proses yang ujungnya adalah impeachment. Dan impeachment itu diselenggarakan dalam paripurna Dewan. Ya. Kita nggak mau mengambil itu semua, tetapi coba kita verifikasi dulu. Setiap ada yang disebut namanya verifikasi dulu. Dan kemudian verifikasi dilakukan secara internal. Jika kasus itu berat, Mahkamah Kehormatan Dewan membentuk panel ahli yang bisa terdiri dari penyidik, jaksa, hakim, tokoh masyarakat, ilmuwan, dan sebagainya, memeriksa satu kasus, dan kemudian dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi semua itu prosesnya masuk dalam 30 hari itu ya Bang ya? Oh iya. Oke, tapi siapa yang bisa menjamin kalau misalnya ada oknum anggota DPR dalam waktu 30 hari itu ternyata menghilangkan barang bukti? Anda ini minta jaminan terus dari saya nggak bisa menjamin. Saya tidak tahu bahasa lain yang bisa saya gunakan. Kan pembuat undang-undang ya. Iya kan, abang yang bikin undang-undangnya Bang. Kita kan Iya, tapi rakyat yang menjalankan. Anda mau menjamin moral orang, nggak bisa, Bos. Ya. Oke, Bang Fahri, saya akan potong sejenak diskusi kita sama Mas Tio. Kita simak dulu ada statement dari Ketua KPK Abraham Samad berikut ini. Kita lihat sama-sama. Ya, pemirsa, ini adalah pernyataan dari Ketua KPK Abraham Samad yang mengatakan bahwa KPK itu nggak perlu tunduk sama MD3. Walaupun MD3 diberlakukan, KPK tetap tunduk pada Undang-Undang Tipikor dan undang-undang yang memberikan kewenangan KPK di Undang-Undang KPK. Kita nggak perlu risau. Bang Fahri ada komentar soal pernyataan Abraham Samad? Ya, beginilah, ini kan undang-undang baru. Nomor juga belum dapat, ya, perpresnya juga belum turun. Kita ini juga lagi nunggu-nunggu pengumuman KPU tanggal 22, ya kan? Nggak usah reaktif begitu. Saya sebenarnya nih ya, nggak mau ngomong dulu nih, cuman karena Adinda di Berita Satu nih maksa nih telepon saya nih berdering dari tadi. Ya saya layani lah. Ya intinya jangan Anda menganggap kita punya itikat buruk. Ya. So, kalau kita sudah saling curiga dari awal, sama dengan yang bilang kalau saya kalah pemilu pasti saya dicurigai, nggak boleh begitu. Ya. Ada yang ngomong gitu ya Bang ya? Ada yang ngomong begitu, nggak mau kalah gitu. Sekarang kita hadapi aja. Insya Allah kita akan ngomong, KPK akan kita panggil, kita akan jelaskan karena Dewan juga punya kewajiban menjelaskan. Ini kepada KPK biar tidak salah paham begitu. Oke. Jadi jangan saling curiga dulu lah, nanti kacau bangsa ini. Enggak lah Bang, ini bagian dari upaya kita menggali informasi lebih jauh ke Bang Fahri. Baik, Bang Fahri terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Sukses buat aktivitas Anda. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi dengan Bang Fahri. Mas Tio, saya juga bingung ya ternyata berapa kali saya minta jaminan. Kalau tadi kita minta jaminan kepada anggota DPR, tapi undang-undang yang dibikin bisa memberikan jaminan, kepada siapa kita bisa meminta jaminan? Ada punya solusi nggak kira-kira? Ya saya kira ini ya, kan DPR itu punya kewajiban sosialisasi ya, di undang-undang. Ini salah satunya begini. Jadi tapi sayangnya gitu kan? Sosialisasinya bukan dari Dewan tapi dari publik, dalam hal ini dari media massa. yang minta malah ya. Saya kira memang ya ini nggak memadai ya. Undang-undang ini kemudian banyak menimbulkan pertanyaan orang, dan kalau kita baca penjelasannya nggak ada yang dijelaskan di situ. Gitu. Jadi saya kira wajar kalau masyarakat nanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kok merasa ini diarahkan ke KPK menjadi tidak tepat ya, karena di situ kan disebut tindak pidana. Padahal kalau kasus yang menjerat anggota DPR tidak cuma korupsi. Kita pernah punya kasus yang walaupun tidak sampai ke pidana ya, tapi yang soal video porno misalnya. Walaupun itu kemudian tidak bisa dibuktikan. Tapi kan anggota DPR katanya berbakat di bidang pidana. Nah, saya kira ini yang harus dibedakan ya. Jadi saya kira kalau kemudian mindsetnya ini adalah kemudian supaya KPK tidak lagi menyebut-nyebut orang, saya kira kan KPK itu bekerja ada aturannya. Sebagai penyidik dia ada aturannya. Undang-undang Tipikor sudah menegaskan. Kalau ada yang salah, saya kira dikoreksi saja. KPK juga bukan suatu hal yang tidak bisa dikoreksi. Saya kira. Kalau dia kemudian ada yang salah, misalnya, kalau kemudian banyak masyarakat yang gerah, kalau kemudian KPK menyebut nama misalnya ketimbang inisial, saya kira itu tinggal dikoreksi. Iya, masalahnya masa sih setiap undang-undang yang keluar dari parlemen itu dibawa ke MK, apa-apa dibawa ke MK. Itu yang saya kira. Berapa banyak yang numpuk tuh di meja MK itu? Dan satu waktu, kedua juga anggaran ya, anggarannya juga besar. Jangan-jangan lebih besar daripada 15 triliun tadi yang disebutkan. Saya kira gitu, ini kan harus dibedakan ya. Justru publik yang harusnya menuntut.
angka 15 triliun yang dipergunakan itu 15 triliun hanya biaya pemilu, belum biaya. Jadi sebenarnya yang diamankan kandidat. oleh undang-undang ini adalah mengamankan 15 triliun yang sudah keluar atau mengamankan wibawa anggota DPR? Saya kira ini harus dibedakan karena kalau ini kan menyangkut soal anggota, bukan dewan. Kalau kita mau bicara soal dewan, harusnya kita bicara hal yang lebih luas. Misalnya, Institusi. ya bagaimana DPR bisa mengawasi pemerintah? Apa yang salah dengan interpelasi? Apa yang salah dengan angket? Kenapa selama ini tidak pernah ada yang jalan? Itu Bagaimana saya kira. mengawasi pemerintah, Mas ngawasi anggotanya sendiri juga belum Nah, maksimal. itu dia gitu loh. Nah, atau bagaimana misalnya DPR punya kontrol yang lebih kuat misalnya. Saya dulu dengar awal-awal BKN mau dibubarkan di apa namanya di sini gitu loh. Padahal ini institusi yang sangat bagus kan untuk kemudian mengontrol penggunaan keuangan negara gitu loh. Ini kan cara-cara DPR untuk memperkuat. Dan berbeda dengan cara-cara yang tadi memproteksi anggota DPR yang terkena pidana. Ini satu hal yang berbeda saya kira. Ya nggak apa-apa lah. Kalau memang terkena pidana, tunggu pensiunnya aja. Mas Tio, kita break dulu ya. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.